Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari Arsitektur Nusantara 1 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai referensi konsep keberlanjutan dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan di Indonesia dengan objek rumah Dayak Lamin. Next. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kevin Yuda Wedaswara, Alma Syofi, Alifan Nuranggraini, dan juga Aisyah Naila Humaira. Next. Untuk materi pertama yaitu adalah deskripsi objek. Rumah adat Lamin merupakan rumah adat suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Lamin sendiri memiliki arti rumah panjang. Rumah adat ini banyak dibangun di sepanjang tepian sungai dan dihuni secara berkelompok oleh 25 hingga 30 kepala keluarga. Bentuk rumah adat Lamin tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah adat suku Dayak lainnya, tetapi pada rumah adat Lamin terdapat seni lukis dan juga seni ukir yang menghiasi rumah adat mereka dengan motif ornamen yang khas dan juga dinamis. Rumah adat Lamin memiliki bentuk dasar berupa persegi panjang dengan ukuran mencapai 200 kali 25 meter. Di halamannya terdapat patung-patung kayu berukuran besar persembahan nenek moyang yang disebut dengan belang. Bagian depannya merupakan serambi panjang yang berfungsi sebagai tempat menyelenggarakan upacara dan juga pesta. Di bagian belakang terdapat bilik-bilik besar yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Next. Komponen dari rumah adat Lamin suku Dayak Kenyah yaitu karena kondisi iklim dan cuaca yang sangat panas dengan tingkat kelembapan tinggi, arsitektur rumah Lamin berupa rumah panggung berbentuk kotak memanjang, menggunakan dinding berbahan dasar kulit kayu dan atap lana dari sirap berbahan kayu ulin berukuran 70 kali 40 cm. Pada bagian puncak atap ditutup dengan kulit keras untuk menahan terpaan angin, serta pada ujung atap rumah diberi hiasan kepala naga sebagai simbol keagungan, budi luhur, dan juga kepahlawanan. Selain itu, untuk mengantisipasi kondisi cuaca iklim, rumah Lamin juga berfungsi sebagai tempat pertahanan dari serangan binatang buas maupun serangan dari suku lain. Kalau rumah panggung biasanya difungsikan sebagai kandang babi dan beberapa ekor anjing. Tangga naik rumah Lamin yang disebut dengan tangga behek terbuat dari batang kayu yang ditakik-takik membentuk undakan dan dapat ditarik ke atas serta disimpan di pelataran Lamin. Lantai Lamin terdiri dari 3 bagian, yaitu usok atau serambi, bilik, kamar tidur, dan juga jayung untuk dapur. Asok tersusun dari 4 lapisan, yaitu merurat, gelagar pertama, mantuk gelagar kedua, lala, lantai bagian bawah, dan di atas lala dipasang lantai yang sebenarnya. Asok terbuat dari jajaran kayu meranti yang dibuat papan dengan ukuran 1 kali 10 meter. Rumah Lamin dibangun dengan beberapa tiang penyangga yang dibagi atas 2 bagian, yakni tiang penyangga inti untuk menyangga atap rumah Lamin, dan tiang penyangga lainnya adalah tiang yang menopang lantai-lantai rumah Lamin. Next. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang apa itu pembangunan berkelanjutan, apa itu arsitektur berkelanjutan, serta apa itu desain berkelanjutan. Yang pertama, apa itu pembangunan berkelanjutan? Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai suatu proses perubahan di mana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi, pembangunan, dan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu selanjutnya ada arsitektur berkelanjutan. Secara umum, pengertian dari arsitektur berkelanjutan merupakan sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem pertanian, industri, kehutanan, dan juga arsitektur. Menurut Komisis Brundtland mengungkapkan 5 prinsip arsitektur berkelanjutan, yaitu efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan lahan, efisiensi penggunaan material, penggunaan material baru dan teknologi, serta manajemen limbah. Bentuk penerapan efisiensi dalam penggunaan lahan antara lain, yang pertama menggunakan lahan secara efisien, kompak dan terpadu, seimbang antara bangunan dan ruang terbuka hijau. Yang kedua, inovasi lahan hijau pada bangunan. Yang ketiga, integrasi antar ruang dalam dan ruang luar, serta interaksi dengan alam. Next. Selanjutnya, apa itu desain berkelanjutan? Desain berkelanjutan merupakan salah satu penjabaran dari konsep pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pada konsep filosofi perancangan objek fisik, lingkungan binaan, dan juga layanan untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi,
sosial, dan ekologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, desain berkelanjutan adalah desain untuk mengatasi kondisi-kondisi yang terjadi terkait dengan krisis lingkungan global, pertumbuhan pesat kegiatan ekonomi dan populasi manusia, depresi sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati manusia. Desain berkelanjutan berusaha mengurangi dampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni bangunan sehingga meningkatkan kinerja bangunan. Pada dasarnya, pelaksanaan desain berkelanjutan dapat diaplikasikan dalam bentuk mikrokosmos dan juga makrokosmos. Mikrokosmos dapat diwujudkan dalam bentuk benda untuk penggunaan sehari-hari, sedangkan makrokosmos dapat diwujudkan dalam bentuk bangunan, kota, dan fisik permukaan bumi. Bentuk ini dapat diterapkan di bidang arsitektur, arsitektur landscape, desain urban, perencanaan kota, teknik, desain grafis, desain industri, desain interior, dan juga fashion design. Next. Selanjutnya adalah bagaimana rumah adat Dayak Lamin terhadap konteks sosial kulturalnya. Yang pertama tentang aktivitas penghuni. Jadi setiap ruangan pada rumah adat Dayak Lamin ini memiliki fungsional serta jenis yang berbeda tergantung tentang bagaimana hierarkinya. Lalu terdapat beberapa jenis ruang. Yang pertama yaitu adalah atang yang merupakan ruangan untuk menyimpan makanan dan dapur. Lalu tilong yang merupakan ruangan terpisah yang digunakan untuk orang tua, anak laki-laki, dan perempuan. Lalu selanjutnya terdapat konteks pada segregasi gender. Nah, pada rumah adat Lamin yang lama sebelum ada perubahan, fungsi ruang dalam rumah Lamin ini berdasarkan pengelompokan status perkawinan dan perbedaan jenis kelamin. Hal ini dikarenakan rumah tersebut difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para bangsawan, khususnya para petinggi-petinggi pada masyarakat Dayak Lamin. Lalu selanjutnya, rumah adat Dayak Lamin ini memiliki konteks pada lokasi dan juga privasi. Ruang pada rumah adat Lamin dikategorikan berdasarkan tingkat hierarki dan zonasi. Terdapat pagen, yaitu ruangan terbuka seperti teras untuk tempat berkumpul. Lalu terdapat ruangan semi privat, yaitu tempat berkumpul yang dikhususkan untuk anggota keluarga saja, seperti ruangan keluarga. Lalu terdapat ruang privat yang difungsikan sebagai kamar, yaitu tilong. Lalu pada konteks waktu, selain sebagai tempat tinggal komunal, rumah adat Lamin ini juga difungsikan sebagai tempat ritual adat kematian, dan juga ritual adat kelahiran memiliki jenis ruangan yang berbeda. Lalu selanjutnya rumah adat Dayak Lamin pada konteks sosiokultural, yaitu adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Pada bentuk atapnya, atap pada rumah adat Dayak Lamin ini memiliki bentuk memanjang yang sejajar dengan denah, yaitu berbentuk pelana bertumpuk yang menjulang tinggi dengan volume besar. Lalu pada pengaturan panas, atap ini berfungsi sebagai penyimpan panas atau massa termal untuk melepaskan panas ke dalam ruangan pada malam hari. Lalu pada segi bahan atap yang ringan membantu mempertahankan massa termal rendah yang cocok untuk iklim tropis lembab. Lalu pada pengelolaan air hujannya, kemiringan atap yang curam memudahkan meluapnya air hujan sehingga pengaliran air hujan dapat dialirkan langsung menuju dataran atau tanah. Lalu selanjutnya adalah kontrol suhu, yaitu desainnya membantu menjaga suhu dingin di dalam rumah. Konteks yang kelima adalah makna. Jadi di konteks makna ini terjabar lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi dari Lamin ini dapat mempengaruhi pola tata ruang interiornya. Utara itu berarti hulu yang menggambarkan orang dari Hulu Mahakam atau masyarakat Dayak itu sendiri. Kemudian timur itu sebagai patokan matahari terbit dan juga sebagai patokan tampak depan rumah bagi para bangsawan dan juga penanda orang yang telah berpulang kepada Tuhan atau meninggal. Bagian selatan itu berarti hilir sungai dan juga bagian barat sebagai patokan tampak depan rumah bagi rumah masyarakat biasa. Dan untuk yang berorientasi di atas air berarti isolasi, yaitu untuk masyarakat Dayak yang sedang menjalin perkawinan atau masyarakat Dayak yang sedang terkena penyakit menular.
Yang kedua adalah dari segi struktur. Struktur bawah tanah itu menopang segala beban di atasnya. Jadi struktur bawah ini dilambangkan sebagai pemikul atau penopang segala kegiatan di atas dan sebagai penghubung antara lamin dan juga alam atau tanah itu sendiri. Struktur atas itu dimaknai sebagai badan atau tempat ruhnya lamin. Kemudian dari ukiran pada lamin ini menceritakan kisah silsilah masyarakat Dayak, mulai dari motif burung rangkong yang mempunyai makna kesatuan masyarakat Dayak dengan harapan menjadi masyarakat yang berani, setia, dan juga rendah hati. Kemudian bentuk buaya menjadi simbol kekuatan dan kesaktian, motif harimau sebagai simbol keluruhan seseorang, dan juga bentuk manusia sebagai pengingat persatuan antar masyarakat, serta bentuk garis lengkung dan juga lingkaran sebagai simbol keturunan kepala suku. Penggunaan warna melambangkan kebersihan jiwa, warna putih, kemudian warna biru melambangkan kesetiaan, warna kuning melambangkan kewibawaan, dan juga warna merah melambangkan keberanian. Next. Lalu selanjutnya ada konsep arsitektur berkelanjutan. Yang pertama ini akan saya bahas secara umum, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keberlanjutan ekonomi, lalu keberlanjutan sosial, dan terakhir adalah keberlanjutan ekologi. Di mana keberlanjutan ekonomi sendiri itu mencakup efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan serta distribusi kemakmuran bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah keberlanjutan sosial, di mana di sini mencakup pemerataan dan keadilan sosial, harga diri manusia, serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh manusia yang tinggal di daerah tersebut. Lalu yang terakhir, keberlanjutan ekologi, di mana hal ini itu mencakup keberlanjutan hidup dari ekosistem yang ada di sekitar. Lalu selanjutnya akan saya bahas mengenai konsep arsitektur berkelanjutan pada rumah adat Lamin suku Dayak Kenyah. Yang pertama ini termasuk dalam konsep keberlanjutan ekonomi, di mana yang pertama adalah biaya operasi dan pemeliharaan bangunan yang rendah, di mana material yang digunakan itu diambil dapat dengan mudah di hutan Kalimantan Timur dan memiliki ketahanan yang tinggi baik terhadap perubahan suhu, kelembaban udara, serta serangan rayap, sehingga bangunan tidak mudah hancur dimakan waktu dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi karena dari materialnya sendiri yang sudah kuat. Next. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Ini termasuk ke dalam konsep keberlanjutan ekologi, di mana material bangunan digunakan diambil langsung dari hutan sekitar dan dipilih dan tidak akan habis karena meskipun begitu masyarakat suku Dayak Kenyah hanya mengambil material secukupnya saja. Penggunaan material kayu ulin serta kayu meranti yang digunakan sebagai material utama pada rumah Lamin ini sendiri terkenal akan kekuatannya, bisa mencapai 30 hingga 60 tahun sehingga tidak perlu mengganti material secara terus-menerus. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah bangunan yang sehat, aman, dan nyaman. Rumah adat Lamin menggunakan sistem rumah panggung dengan ketinggian 3 meter yang di mana fungsi ini sendiri untuk memperlancar sirkulasi udara, serta ditambah dengan penempatan jendela-jendela pada bagian belakang rumah dan penggunaan atap sirap untuk menjaga agar sirkulasi udara dari dalam keluar maupun luar ke dalam agar tetap lancar dan agar udara dari dalam bangunan itu tetap terasa sejuk. Selain untuk dari segi kesehatan dan kenyamanan dalam rumah, rumah dibuat dengan sistem panggung karena alasan keamanan. Untuk sebagai sarana defensif terhadap ancaman atau gangguan dari luar berupa hewan liar maupun suku-suku lain yang akan menyerang. Serta bentuk atap pelana dengan kebentukan yang ekstrim merupakan bentuk tanggapan dari bangunan terhadap curah hujan yang tinggi pada wilayah Kalimantan Timur. Next. Hal selanjutnya adalah mendukung nilai-nilai masyarakat setempat yang termasuk dalam konsep keberlanjutan sosial, di mana masyarakat suku Dayak Kenyah ini sangat menjunjung tinggi nilai spiritual dan membentuk ikatan kultural kuat antara manusia dengan alam, di mana kepercayaan pada alam gaib mempengaruhi pembangunan rumah adat, di mana upacara adat dengan sesajen dilakukan sebelum pembangunan rumah Lamin, di mana pemuka adatnya akan melakukan ritual dan akan ditentukan tempat di mana rumah Lamin akan dibangun. Selain dijadikan sebagai tempat tinggal oleh masyarakatnya, rumah adat Lamin juga digunakan sebagai pusat kebudayaan, satu identitas, dan tempat penyelenggaraan adat istiadat seperti Benia Wangkai. Lalu yang terakhir adalah bangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
Lamin adalah rumah panjang komunal yang dihuni dengan beberapa keluarga dan mencerminkan budaya multikeluarga, di mana ukuran yang bervariasi, biasanya panjangnya mencapai 100 hingga 200 meter, dengan lebar mencapai 20 hingga 25 meter, yang ditempati hingga 20 sampai 30 keluarga dengan kamar tidur yang berukuran sekitar 8 x 15. Nah, kenapa disesuaikan kebutuhannya? Karena saat ini, tepatnya di Desa Pampang, itu rumah adat itu sudah dimodifikasi, di mana para masyarakat itu sudah mulai tinggal di unit rumahnya masing-masing. Namun fungsinya sendiri tetap sesuai dengan kebutuhannya yang ada. Next. Berikut adalah daftar pustaka atau rujukan serta referensi yang kami gunakan dalam membuat materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.